akhir daripada konferensi pers tersebut masih diberikan kesempatan bahwa silakan bertempur di pengadilan. Oh. Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan dan disarankan oleh pemerintah. Kita tidak mengada-ada, dan memang kalau dilihat juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kumham, menyampaikan menolak, tetapi belakangannya dia bilang saya dongkol sekali dengan AHY dan SBY yang menuding sana menuding sini. Nah, dari situlah Pak Indra, kami ingin memberikan wacana ke publik. Kita belum selesai. Ini baru babak pertama. Babak kedua dan selanjutnya kita akan bertarung di pengadilan. Kenapa? Di pengadilan inilah keabsahan dari apa yang menyangkut anggaran dasar anggaran rumah tangga, produk Kongres 2020, dan kepengurusan AHY, serta hal-hal yang terjadi di dalam anggaran dasar itu akan kita debatkan di pengadilan. Lah, kok rumah kita kau ambil terus kau usir, disuruh kita bikin rumah baru? Nah, itulah yang menjadi bikin partai baru itu maksudnya ya. Baru, dan kami akan tetap menggugat baik di hakim maupun di pengadilan negeri. Ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan nanti bisa akan sampai ke Mahkamah Agung. Kenapa kami menggugat mereka? Karena para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Satu, mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengamalan Kepentingan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Bagi kami selaku kuasa hukum, ini adalah bentuk mereka tidak menghormati proses hukum yang berlangsung. Bahkan lebih daripada itu, bagi kami ini semakin menegaskan mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti legalitas mereka dan berdebat di depan hukum. Jadi menurut saya mereka sangat tidak siap ketika upaya kongres luar biasa yang mereka sebut di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu sebagai kegiatan partai, dan ketika itu diuji di pengadilan, mereka tidak siap untuk saling adu bukti dan saling adu argumentasi. Kami tentu menyayangkan ketidakhadiran mereka, dan di sisi yang lain ini semakin menegaskan ketidaksiapan mereka, Johnny Allen dan kawan-kawan, untuk berargumentasi secara legal di depan pengadilan. Karena kita menganggap bahwa alasan gugatan itu sudah tidak relevan lagi, ya. Karena itu kemudian gugatan itu kita cabut, gitu. Karena hasil dari pertemuan Medan itu kan ditolak Pak Menkumham, ya. Karena itu tidak jadi sebuah badan hukum, gitu. Tidak jadi sebuah pengesahan, gitu. Nah, karena itu juga sesuatu yang sia-sia gitu kalau kita menggugat apa yang dipersoalkan, kan gitu, ya kan? Artinya sudah tidak relevan lagi. Hari ini juga kami sudah mengajukan gugatan baru, yang mana gugatan baru itu kami menggugat seluruh para aktor intelektual dari KLB seperti yang tadi digugat, tapi kami keluarkan Menteri Menkumham, tapi kami tambah lagi dengan beberapa orang yang termasuk sebagai pihak tergugat baru. Ya, yang jelas yang baru, yang sekarang selalu ada, yang selalu mengeklaim sebagai juru bicara. Darmizal dan kawan-kawan selaku pihak tergugat menyatakan tidak akan hadir dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teguh Rifki Harsha di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Kami mewakilkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Mohon doa agar berjalan lancar dan sukses, ujar Darmizal lewat pesan singkat, Selasa, tanggal 13 April tahun 2021. Sebelumnya pada tanggal 30 Maret lalu, sidang ditunda karena pihak tergugat maupun kuasa hukum tergugat tidak hadir.
Majelis Hakim menetapkan sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 13 April tahun 2021. Para tergugat adalah Yus Sudarso, Syufwatiloh Mohzaib, Max Sopakua, Ahmad Yahya, Darmizal, Marzuki Ali, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Nofrizon, dan Joni Allen Marbun. Sementara Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoli, menjadi pihak turut tergugat. Adapun petitum dalam gugatan ini yakni penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum legal standing untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Selain itu, penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB. Kemudian menyatakan dan menetapkan pertemuan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret tahun 2021 berikut seluruh hasilnya tak sah dan batal, demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, menyatakan turut tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi, dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan ADART, dan kepengurusan Partai Demokrat dari para tergugat dan atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB Demokrat. Adapun Menteri Hukum dan HAM Menkumham, Yasona H. Laoli, sebelumnya telah menyatakan pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Muldoko. Alasannya, kata Yasona, dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Dokumen yang belum dilengkapi antara lain perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Cabang tidak disertai mandat DPD dan DPC, ujar Yasona dalam konferensi pers daring, Rabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu meminta tanggapan atau persetujuan dari tergugat terkait pencabutan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara. Terkait itu, tim kuasa hukum tergugat mengatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban atas gugatan dari dua pengurus pusat Partai Demokrat. Walaupun demikian, Hakim Ketua menjelaskan bahwa jawaban itu tidak perlu disampaikan dalam persidangan karena pihak penggugat telah mencabut gugatannya. Sidang yang berlangsung kurang lebih 1 jam itu pun ditutup oleh Majelis Hakim. Dua pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat melalui tim kuasa hukumnya mencabut gugatan terhadap 10 penggerak Kongres Luar Biasa KLB di Sibolangit pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Majelis Hakim langsung memberi penetapan, yang isinya mengabulkan permohonan Partai Demokrat mencabut gugatannya terhadap 10 penggerak KLB, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Laoli sebagai turut tergugat. Majelis Hakim menetapkan, 1. Menyatakan gugatan tersebut telah dicabut. 2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya disebut dalam amar putusan, kata Hakim Ketua IG Purwanto saat membacakan penetapan pencabutan gugatan, dikutip dari Antara, Selasa.